Halo Fisika Mania, sekarang saya akan menjelaskan masalah kapasitansi kapasitor. Nah, kita akan turunkan bagaimana caranya memperoleh kapasitansi kapasitor. Nah, misalkan saya memiliki kapasitor keping sejajar atau plat sejajar seperti ini. Nah, kalau kita mau memberi muatan pada kapasitor, maka kapasitor ini diberi tegangan DC di sini ya. Dari baterai misalkan ini, yang kiri positif, yang kanan negatif. Berarti nanti yang plat kiri akan bermuatan positif, sedangkan plat kanan akan bermuatan negatif. Nanti setelah penuh kapasitornya, maka plat yang kiri akan mendapatkan muatan misalnya plus Q, otomatis yang kanan akan mendapatkan min Q dengan tanda yang berlainan jenis. Nah, ini misalkan plat masing-masing luasnya sama ya. Luasnya adalah A, D itu adalah jarak dua plat. Nah, kita tahu kalau ini platnya positif, yang lain negatif, maka akan ada medan listrik dari plus ke min. Ingat, medan listrik selalu mengarah dari plus ke min. Di dalam dua plat itu akan ada medan listrik. Berdasarkan hukum Gauss yang sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, bahwa medan listrik di antara dua plat itu adalah sigma per epsilon 0, di mana sigma itu adalah rapat muatan dibagi dengan luas plat. Nah, kalau Anda belum paham ini, silakan melihat video saya sebelumnya. Topiknya adalah penerapan hukum Gauss pada plat yang tak berhingga. Kita bisa mengkaitkan antara beda potensial pengecasnya ini dengan medan listrik yang ada di antara dua plat. Nah, caranya bagaimana? Coba perhatikan baik-baik. Ini juga berhubungan dengan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya mengenai potensial listrik, bahwa sebenarnya yang namanya E itu kan bisa ditulis min dV per dr. Jadi medan listrik itu turunan potensial listrik terhadap jarak gitu kan ya. Nah, jadi kalau begitu saya bisa mencari dV-nya. dV-nya itu berarti min E dr, seperti itu. Nah, sekarang kedua ruas ini saya akan integral. Nah, ini juga integral. Nah, integral batasnya yang kiri adalah 0 sampai V. Nah, kita tahu bahwa integral R itu dari mana ke mana. Sebenarnya potensial listrik itu apa dulu? Nah, kalau Anda pernah melihat video saya sebelumnya, topik mengenai potensial listrik itu kan sebenarnya besarnya usaha untuk memindahkan tiap satu kolom muatan gitu ya. Jadi seandainya saya memiliki muatan positif mula-mula di plat yang negatif, mau saya bawa, saya pindahkan ke plat positif. Nah, misalkan muatannya sebesar Q kecil gitu ya. Nah, kita pasti akan membutuhkan energi. Nah, ini pindahkan ke sana. Misalkan ini dari posisi R tertentu sama dengan D, R sama dengan 0 di sini ya. Jadi posisi D ke R sama dengan 0. Nah, kenapa ini min? Ya karena dia melawan gaya Coulomb. Karena gaya Coulombnya itu kan ke arah kanan, plus ketemu plus kan ditolak, tapi perpindahannya ke kiri, makanya di situ min gitu ya. Sekarang perhatikan baik-baik, ini hasil integral yang kiri adalah V nanti. Nah, ini batasnya berapa ya? Nah, batasnya adalah dari D sampai dengan 0. Jadi ruas kirinya ketemu V integralnya karena batasnya 0 sampai V. Sedangkan ruas kanan itu hasilnya apa? Ini kan min E dikeluarkan. Asumsinya bahwa medan listrik di dalam plat itu konstan sifatnya. Jadi kita tinggal mengintegral D sampai 0 dari dr ini. Nah, ini kalau dihitung berarti hasilnya adalah min E. Ini integral dr hasilnya R. Batasnya adalah D sampai 0 gitu ya. Nah, ini hasilnya berarti min E. Dan 0-nya dimasukkan dulu nih ya. 0 seperti itu. Baru dikurangi batas bawahnya yaitu D. Seperti ini. Oleh sebab itu kita dapatkan ini hasilnya berapa? Min E kali min D. Jadi hasilnya adalah E dikalikan D. Oleh sebab itu saya bisa menuliskan
medan listrik dalam bentuk potensial listrik adalah V per D. Nah, anggaplah bahwa yang pertama ini adalah sebagai persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Jadi persamaan pertama tadi saya tulis lagi ya, E sama dengan sigma per epsilon 0. Ini persamaan pertama, yang ini persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan kita bisa turunkan kapasitas dari kapasitor atau kapasitansi dari kapasitor. Nah, dari dua persamaan ini kita tinggal menyamakan saja. Ayo kita samakan sekarang ya. Ini saya masukkan ke sini, berarti ini sigma per epsilon 0 sama dengan V per D. Padahal sigma tadi itu apa sih? Sigma tadi kan Q per A ya. Q per A kali epsilon 0 sama dengan V per D. Sehingga saya bisa menulis Q itu adalah epsilon 0 kali A per D dikalikan V. Nah, besaran epsilon 0A per D itu disebut sebagai kapasitansi kapasitor. Jadi kalau begitu ini bisa tulis C kali V dengan C itu nilainya adalah epsilon 0A per D. Nah, ini kalau di dalam keping ini masih berisi udara atau ruang hampa ya, epsilon 0A per D. Tetapi kalau kepingnya ini sudah diisi yang namanya bahan dielektrik, maka rumus umumnya jadi seperti ini. C sama dengan epsilon kali A per D, di mana epsilon itu permitivitas medium atau bahan, yang rumusnya epsilon 0 dikalikan epsilon R. Epsilon R itu disebut sebagai permitivitas relatif bahan. Tapi ini kadang-kadang juga disebut sebagai konstanta dielektrik. Sehingga kalau kita masukkan epsilon di sini boleh ditulis epsilon 0 dikalikan K. Nah, kalau saya masukkan ke rumus atas, maka C sama dengan jadinya adalah, saya masukkan sini ya, epsilon 0 kali K kali A per D. Nah, akhirnya kita temukan rumus umum untuk kapasitansi kapasitor seperti ini. Ini rumus umumnya. Jadi pakai K, yaitu K konstanta dielektrik. Nah, sedangkan kalau hanya berisi udara di antaranya atau ruang hampa, maka saya sebut sebagai CO saja. Jadi CO itu kalau K-nya itu udara, berarti K-nya bernilai 1. Karena kalau udara, di sini K-nya atau epsilon R-nya pasti bernilai 1. Sehingga nanti rumusnya cuma epsilon 0A per D. Tetapi kalau diisi bahan dielektrik selain udara ruang hampa, maka K-nya akan bernilai lebih dari 1. Misal diisi mika di dalamnya, maka akan naik kapasitasnya bisa menjadi 4-7 kalinya kapasitasnya. Nah, ini berarti kita bisa menghubungkan antara C dengan CO, ya kan? Epsilon 0A per D itu kan CO, sehingga saya bisa menulis bahwa CO kalau saya kalikan K, itu adalah ketemu kapasitansi untuk kapasitor yang diisi bahan dielektrik. Nah, ini sudah saya bikinkan ringkasan ya. Medan listrik di antara dua plat itu adalah sigma per epsilon 0. Sigma itu muatan pada masing-masing plat dibagi dengan luas plat. Jadi A itu luas masing-masing plat. Kemudian kalau E itu adalah medan listriknya, jelas ya, medan listrik satuannya volt per meter dihubungkan dengan tegangan pada ujung-ujung kapasitor adalah V per D. Jadi D itu adalah jarak dua plat itu. Kapasitansi dari kapasitor atau kapasitas dari kapasitor adalah epsilon 0 Ka per D, di mana K itu dinamakan sebagai konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Kalau A tadi sudah ya, luas masing-masing plat. D itu adalah jarak dua plat ya. Sedangkan C kapasitansi kapasitor atau kapasitas kapasitor, satuannya farad disingkat E besar. Nah, kok ini ada CO segala? CO itu maksudnya kapasitas kapasitor sebelum disisipi bahan dielektrik. Untuk mencari muatan di dalam kapasitor berapa, itu pasti terhubung dengan tegangan pengecasnya. Jadi G itu C kali V, kapasitansinya dikalikan tegangan pengecas pada ujung-ujung kapasitor itu.
Nah, sekarang kita akan membahas masalah energi di dalam kapasitor. Kita tahu kapasitor itu bisa menyimpan energi listrik. Kita akan turunkan rumusnya. Nah, sebenarnya energi yang tersimpan dalam kapasitor itu adalah energi potensial listrik. Jadi saya tulis seperti ini, delta EP. Jadi kalau saya tuliskan delta EP itu berarti Q kali delta V. Secara kalkulus berarti pakai diferensial dW Q dV. Nah, kita tahu bahwa muatan itu adalah C kali V. Jadi kalau dV diferensial Q C dV gitu ya. Jadi kalau begitu saya ganti aja dV-nya dengan dV per C. Jadi dW sama dengan ya Q, dV-nya saya ganti dV per C. Jadi dV per C. Akhirnya kita dapatkan bahwa dW itu sama dengan 1/C Q dV. Lalu saya integral kedua ruas. Ruas kiri diintegral, ruas kanan juga harus diintegral. Ruas kiri integralnya 0 sampai W tertentu. Ruas kanan integralnya 0 sampai Q. Jadi sampai muatannya penuh di masing-masing plat itu ya. Jadi kalau begitu ini 1/C integral dari Q dQ itu adalah Q kuadrat per 2, batasnya dari 0 sampai Q. Jadi ini 1/C berarti Q kuadrat per 2 ini hasilnya ya. Maksudnya kan gini nih sebenarnya. Jadi seperti itu integralnya. Dikurangi, nolnya masuk di sini. Jadi 0 kuadrat per 2. Hasilnya seperti ini ya, hitungnya. Jadi kalau begitu ini 1/C toh ya. Nah ini 0. Jadi tinggal apa ini? Q kuadrat per 2. Nah, sedangkan yang ruas kiri itu jelas hasilnya adalah W, integral dari dW. Akhirnya kita temukan energi listrik yang tersimpan di dalam kapasitor itu dirumuskan W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Dapat rumus seperti ini ya. Oke. Sekarang perhatikan baik-baik bahwa Q itu kan C kali V tadi ya. Jadi kita bisa mengganti Q-nya di sini pakai CV. Jadi ini setengah ya. Nanti jadinya CV kuadrat gitu dibagi dengan C. Akhirnya W-nya bisa dirumuskan apa? C kuadrat per C habis jadi setengah CV kuadrat. Bisa juga energinya dinyatakan seperti ini. Nah, itu ya. Tetapi kalau C-nya saya ganti dengan Q per V. Jadi Q per V seperti ini, maka W-nya adalah dapat setengah Q kali V. Nah, rumus mana yang dipakai nanti untuk perhitungan energi, itu saya kira tergantung pada apa yang diketahui dalam soal nantinya. Misalnya diketahui QC ya pakai rumus yang ini, diketahui CV pakai rumus yang tengah. Kalau diketahui QV-nya pakai rumus yang bawah juga boleh. Jadi W di sini menyatakan energi listrik yang tersimpan di dalam kapasitor. Tentu satuannya adalah Joule. Sebenarnya, walaupun kita tidak memakai kalkulus dalam perhitungan energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor, bisa juga sih. Jadi kita gambar hubungan grafik Q dengan V ya. C-nya itu kan tetapan. Jadi kalau begitu Q dengan V itu berbanding lurus. Jadi grafiknya berupa garis lurus miring seperti ini. Nah sekarang coba perhatikan baik-baik. Sebenarnya yang namanya energi yang tersimpan dalam kapasitor itu adalah luas daerah di bawah kurva ini. Jadi kalau kita ngitung luas daerah gimana sih? Ini kan V ya. Yang itu kan Q. Jadi kalau begitu W-nya itu adalah apa? Luas dari segitiga. Luas segitiga itu apa? Kan setengah alas. Alasnya itu apa? Alasnya itu kan V. Tingginya Q. Jadi udah ketemu bahwa V itu adalah setengah QV. Nah tadi kan ada rumus gitu kapasitor ya. Setengah QV. Langsung ketemu rumusnya seperti itu ya. Gampang banget. Oke, sekarang kita akan menurunkan rapat energi listrik kapasitor. Rapat energi listrik itu didefinisikan sebagai energi listrik dibagi dengan volume dari kapasitornya. Kalau volume kapasitor, kalau kita lihat,
ini bentuknya seperti balok. Seperti balok ya. Nah, volume balok tentu saja apa? Volume balok itu adalah berapa lebarnya ini dikalikan dengan luas penampangnya. Jadi D dikalikan A. Di volumenya nanti saya simbolkan dengan V aksen untuk membedakan dengan tegangan dari baterai pengecasnya ini. Jadi nanti A dikalikan dengan D. Nah, itulah volume dari kapasitornya. Energi yang tersimpan dalam kapasitor itu adalah setengah CV kuadrat. Nah, perhatikan baik-baik bahwa V-nya itu bisa dikaitkan dengan E. Jadi V tadi adalah E dikalikan dengan D. Coba saya masukkan ke sini ya. Jadi setengah C-nya tadi saya uraikan epsilon 0 dikalikan dengan K per ini epsilon 0 KA ya per D. V-nya saya ganti dengan E dikalikan D, saya kuadrat. Akhirnya saya dapatkan rumus setengah epsilon 0 KA. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini D kuadrat D, jadi ini D ya. Nah, E-nya di kuadrat seperti ini. Nah, akhirnya kita dapatkan A kali D tidak lain adalah V aksen, volume dari kapasitornya. Jadi ini V aksen dikalikan dengan E kuadrat. Nah, untuk mendapatkan rapat energi listriknya, V aksennya dibuang ke ruas kiri. Jadi nanti W per V aksen seperti itu. Nah, ini akan menghasilkan setengah epsilon 0 KE kuadrat. Jadi W per V aksen sesuai dengan definisi ini adalah rapat energinya. Jadi kalau begitu rapat energinya adalah setengah epsilon 0 KE kuadrat. Seperti itu. Tetapi kalau di dalamnya hanya berisi udara atau ruang hampa, maka ruang hampa atau udara itu K-nya sama dengan 1. Sehingga U-nya itu boleh ditulis cuma begini dong. Setengah epsilon 0 E kuadrat. Seperti itu. Jadi yang atas ini rapat energi yang umum ya rumusnya. Yang bawah ini spesial kalau di dalam kapasitor itu masih kosong. Kalau udara disamakan nanti ya dengan ruang hampa, K-nya tetap 1. Sebenarnya nggak sama persis. Kalau udara itu 1,001, kalau hampa betul-betul 1. Tapi dianggap sama. Jadi kalau begitu, ini bacanya adalah apa U itu? U adalah rapat energi listrik dalam kapasitor. Satuannya adalah Joule per meter kubik. It's very easy problem.